pagi, Nak Raka. Ya Bu, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, Nak Raka. Kemarin Ibu lihat sepulang sekolah, kok Nak Raka nggak langsung pulang, kenapa? Enggak apa-apa Bu. Ada masalah lain sama Nak Raka di rumah apa di sekolah? Saya takut aja Bu, kemarin mau pulang saya takut. Takut kenapa? Coba cerita sama Ibu. Takut itu Bu dimarahin sama ibu saya. Kenapa? Kok takut dimarahin sama ibunya? Karena kemarinnya saya dikasih bekal tidak saya habiskan Bu, saya buang. Kenapa? Kok dibuang bekalnya? Saya tidak suka Bu sama bekalnya. Emang isi bekalnya apa kok Nak Raka nggak mau makan? Sayur Bu. Oh, Nak Raka nggak suka makan sayur. Iya Bu, saya tidak suka. Soalnya waktu saya pertama makan sayurnya pahit Bu rasanya. Oh ya. Sekarang gantian Ibu yang bercerita boleh? Ini Bu boleh. Ibu punya cerita. Ini ceritanya mirip sekali dengan Nak Raka. Anaknya ini juga tidak mau makan sayur. Sekarang Ibu bercerita ya. Saat makan malam di meja makan rumah Dodi sudah terhidang banyak sekali makanan enak dan bergizi. Ada sayur sop, ada ayam, dan lain-lain. Mama Dodi pun menawarkan Dodi makan. Dodi, makan ya. Enak loh. Ini Mama taruh di mangkuk Dodi ya. Rayuan Mama Dodi. Ketika mamanya tidak melihat, Dodi memberikan sayur dan makanan buat Mimi kucingnya. Mimi pun kabur karena gak mau makan sayur. Dodi pun berkata, "Iya ya, kucingnya mah makannya ikan bukan sayur." Karena Mimi juga gak mau, Dodi cepat-cepat membuangnya ke tempat sampah. Semoga Mama gak tahu," katanya. Setelah membuang makanannya, Dodi pun pergi ke kamar dan bilang ke Mama, "Ma, Dodi makannya udah habis. Dodi ke kamar ya." Malam itu hujan turun gerimis, angin pun bertiup kencang. Wush. Karena belum makan, Dodi pun menjadi lapar. Lapar. Makan apa ya?" kata Dodi sambil memegang perutnya. Tak lama kemudian, Mama masuk kamar Dodi sambil membawa segelas susu. "Dodi, ini susunya diminum dulu." Ketika mamanya keluar kamar, Dodi malah bilang, susu lagi, susu lagi. Aku kan gak mau susu." Sambil susunya dikasih ke Mimi. Karena gak mau makan dan gak mau minum susu, Dodi menjadi sangat lapar. Ditambah udara yang dingin, membuat perut Dodi semakin lapar. Sambil memegangi perutnya yang lapar, Dodi pun duduk di pinggir jendela kamarnya yang menghadap taman. Di bawah pohon di tengah taman, Dodi melihat sebuah sosok. Dodi was-was. "Apa itu ya?" Dodi lihat sosok di tengah gelap itu berkepala botak, berbadan kurus dan berperut buncit. Melihat Dodi langsung berteriak, "Hantu!" dan berlari ke kamar mamanya. Dodi pun bilang ke Mama dan papanya, "Dodi lihat hantu di taman, Ma. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan badannya kurus sekali. Serem deh." Karena tidak percaya hantu, papanya Dodi pun segera mengambil payung dan senter. "Ayo Dot, kita lihat. Benar gak ada hantu di taman?" ajak papa Dodi. Dodi pun teriak, "Gak mau, Dodi takut," sambil lari ngumpet di ruang tengah rumahnya. Papa pun pergi sendiri ke taman. "Bener gak ya ada hantu di taman?" "Hah, itu di bawah pohon ada sosok berkepala botak,
berbadan kurus dan berperut buncit. Papa pun mendekatinya. Setelah didekati, ternyata itu bukan hantu, tapi itu Ipul, tukang sampah yang suka mengambil sampah di rumah Dodi. Ipul badannya kurus dan perutnya buncit pun karena Ipul kurang gizi. Karena miskin dan gak mampu, Papa dan Mama Ipul gak bisa kasih Ipul makan makanan yang bergizi. Ipul sedang menggigil kedinginan karena badannya basah dan kena hujan. Bunyi gigi Ipul yang menggigil kedinginan. Melihat Ipul yang menggigil, Papa Dodi pun mengajak Ipul ke rumahnya. Di rumahnya, Ipul dikasih baju ganti supaya tidak kedinginan. Lalu dibuatkan susu hangat dan makan malam. Setelah ganti baju, Ipul pun makan dengan lahap. Enak sekali. Ipul pun belum pernah minum susu hangat dan makan seenak ini. Terima kasih ya tante, kata Ipul ke Mama Dodi. Pelan-pelan Dodi pun keluar dari tempat ngumpetnya dan ikut duduk di meja makan. Di meja makan, Dodi dikenalkan pada Ipul. Dodi, ini Ipul yang suka ambil sampah di sini. Dodi gak pernah ketemu Ipul karena ketika Ipul lewat sini, Dodi sedang sekolah. Dodi pun lega. Ternyata dia tidak melihat hantu. Sambil malu-malu, Dodi yang lapar akhirnya juga bilang ke Mama, "Ma, Dodi juga mau makan sayur dan susu hangat kayak Ipul." Setelah kenyang, Dodi pun bilang ke Mama, "Mama, sayurnya enak sekali ya. Aku janji, aku mau makan makanan yang bergizi supaya aku sehat." Terus, boleh gak Ma ajak Ipul makan di sini? Supaya Ipul juga bisa makan yang bergizi sama kayak Dodi. Sambil tersenyum, Mama pun berkata, "Boleh Dodi, nanti Mama masak yang enak dan bergizi buat Dodi dan Ipul." Mulai saat itu, Dodi suka makan makanan bergizi karena Dodi ingin terus sehat dan ceria. Nah, itu tadi cerita yang mirip sekali dengan kisah Nak Raka. Jadi, semua sayur itu tidak semua rasanya pahit. Ada juga yang rasanya enak loh, contohnya sayuran wortel. Selain rasanya yang enak dan tidak pahit, wortel itu juga baik buat kesehatan mata kita. Mamanya Raka itu sayang sekali sama Raka karena biar Raka itu sehat, kuat. Suruh makan sayur itu kan banyak sekali manfaatnya buat kesehatan kita. Jadi begitu. Ya Bu. Jadi besok kalau ke sekolah dibawain bekal mamanya sayur itu harus dimakan ya supaya sehat, kuat. Kalau pas belajar tidak berasa pusing nantinya ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya.